majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyus sayyidul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat rabbal ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral akarim, al-asatizatul fudala, warijal an-nujaba, warru'asa an-nubala, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib di Masjid At-Taifah Al-Mansurah. Anda pakai Taifah? Di Masjid Al-Mansurah. Berarti kita berada di Mesir sekarang. Kalau tengok perjalanan jauhnya tadi seolah-olah sampai ke Mesir kita. Ke Mansurah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Ilahi, bisa menjadi tamu di rumahnya yang mulia ini dalam satu majelis yang diberkahi dan diberikan rahmat. Hadir pula Masya Allah banyak para ustadz, para alim, ulama
bersama kita hari ini. Jadi kalau saya tersalah nanti banyak yang perbaiki. Nah, Ana pernah pertama pulang dulu diundang ceramah di Muzakarah IKMI, Ikatan Keluarga Minang, Ikatan Masjid Indonesia. Kan penceramahnya banyak singa-singa podium. Saya bilang saya udah hadapan singa-singa podium ini agak ngeri-ngeri sedap juga. Tapi saya ingat saya ini singa padang pasir. Singa padang pasir berhadapan singa podium, itu bahasa singa podium lari namanya. Oleh sebab itu saya lama tinggal di gurun, ini negeri yang bergurun. Oleh sebab itu walaupun banyak singa podium di sini saya tidak gentar. Apalagi alhamdulillah orang-orang baik-baik semua di sini. Calon-calon masuk surga, lo tengok. Amin. Sama-sama doa kita sih. Tidak ada jaminannya tuh. Cuman kita berharap. Karena Allah suka, kita berharap. Kita cinta karena Allah suka, kita cinta. Dan kita takut ke neraka karena Allah juga takut. Allah suka orang-orang yang takut ke neraka. Oleh itu mari kita bersyukur. Walaupun tak syukuran. Kalau syukuran kan makannya itu. Kalau bersyukur tidak perlu makan. Saya tidak tahu ada makan habis ini Pak Imam? Insyaallah. Insyaallah. Semuanya. Di rumah masing-masing. Rumah masing-masing. Ada harap-harap cemas pula tadi. Di rumah masing-masing. Ya, apa boleh buatlah. Termasuk kalau kita lama sampainya Hidayat. Kalau rumah kita di apa? Kan baru. Baik. Alhamdulillah saya sampai sini aja dari bagi saya nikmatnya. Ditambah izin pula oleh imam saya duduk. Anak karena ayahnya akan meninggal, tidak banyak tanya dia, menganggukkan saja wasiat ayah. Setelah meninggal baru bingung dia apa maksud ayah. Apakah suruh menikah di mana pergi? Ini kan sulit ya kan? Nikah paling banyak bisa 4, paling banyak. Itu pun, itu pun 2 aja payah gitu. Sering gara-gara menyelamatkan janda orang, istri kita jadi janda lepas. Gara-gara kau buka cabang, tutup kantor pusat. Akhirnya dia bingung apa maksudnya nikah di seluruh tempat. Tidak mungkin. Kalau maksudnya bikin rumah di setiap tempat juga
sebanyak apapun duit tidak mungkin juga. Walaupun ya konglomerat. Akhirnya ya memang orang-orang tua ini ibaratnya minta pengalaman ke yang tua. Ya Ustaz ya, minta petuah ke yang alim. Ya. Minta tuah ke yang sakti kata orang itu. Nah, minta petunjuk ke yang hikmah, yang hakim. Tanya sama nenek tua, ayah saya berwasiat, nek, saya harus bangun rumah di setiap tempat dan saya tidak mampu. Sang nenek tersenyum nih, maksud ayahmu kamu di setiap tempat tuh harus punya saudara. Karena saudara itu kalau ada dimanapun seperti kita punya rumah. Karena dalam Islam ada istilah tamu itu menginap 3 hari 3 malam, makan free, tidur gratis, bawa pulang bungkus bayar. Iya. Ya, hari ini saya dapat banyak saudara di sini. Kalau singgah di kedai, ini saya harus beli, tapi di sini. Kalau saya tinggal di kedai, saya ambil ini, bayar kan? Bayar. Di sini? Free. Dibukain lagi? Enggak, karena dibukain. Nah, karena gratis, langsung saya minum. Nah, jazakallah khair. Nah, murah sekali. Baik. Ada yang mau? Enggak, bismillah. Alhamdulillah. Bawa pulang boleh? Boleh, Pak. Ah, iyalah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah dapat minum saya. Sudah dapat minum. Tidak bayar, karena saya punya saudara di sini. Subhanallah. Rupanya itu makna dari perkataannya tadi. Oleh sebab itu saya yang paling diuntungkan ini. Tonton dapat 1, saya dapat masya Allah berpuluh-puluh, mungkin ada 100 nih. Nah, pokoknya kapanpun saya kesini insya Allah. Kalau 3 hari masih bisa gratis makan. Iya kan? Masa tidak mau tuh? Tidak mau, saya bacakan hadis nanti. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, anda memuliakan tamu. Saya bilang, apa? So iya Ustaz. Akhirnya sibuk. Jadi ada makanan katanya kan, ngutang ke warung sebelah dulu. Tidak perlu ngutang. Ikan masin cukup. Ya, terasi tak masalah. Ikan bilis, oke, alhamdulillah. Itu yang paling suka. Baiklah kaum muslimin, tak perlu daging onta. Nah, baik kaum muslimin muslimat. Itu saya bersyukur, berterima kasih karena bapak-bapak dan ibu sudah berikan saya kesempatan ini. Oleh sebab itu, karena nampaknya tonton semangat dengan saya bicara, saya coba untuk berbicara. Mudah-mudahan kalaupun tidak tidak memuaskan, tapi jangan sampai mengecewakan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, judul kita, judul pembicaraan kita, lupa. Yang ingat tunjuk tangan. Sunnah, yang tunjuk tangan. Sunnah, mendekatkan sunnah, mendekatkan ummah. Masya Allah, memang pantas jadi imam, hafalannya kuat. Baik, ini bukan bayar air. Enggak, ini bukan bayar air. Masya Allah. Itu biasa pegang yang warna apa? Biasanya warna apa yang terpegang? Warna merah. Merah, baik. Patut jadi imam dia. Barakallahu fiik. Patut dia jadi imam Ustaz. Tidak sia-sia Tuhan betul. Tahu dia, masya Allah.
Jazakallah khair. Ulang kembali Ustaz. Tadi hafalannya agak tersendat. Coba ulang kembali judulnya. Mempererat sunnah. Balik lagi. Mendekatkan umat. Mendekatkan sunnah, merekatkan ummah. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu sebelum Nabi SAW diutus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi wahdatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, penyatu orang-orang beriman. Beliau bukan seorang yang kaya raya. Bahkan Allah sebut, andainya kau infakkan, belanjakan seluruh yang ada di bumi, engkau tak akan sanggup memadukan hati mereka. Tolong bacakan ayatnya. Wa allafa baina. Oh, enggak apa. Yang hafal tunjuk tangan. Enggak juga. Subhanallah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulub walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang telah menyatukan hati mereka. Andainya kau belanjakan seluruh perbendaharaan bumi, semua perbendaharaan bumi ini di tanganmu, hai Muhammad, untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tak akan sanggup menyatukannya. Tetapi Allah lah yang menyatukannya. Sudah hafal ayat? Hafal ayatnya? Tidak. Baik. Ma'asyal kiram, Allah menyatukan hati-hati kita. Dan Allah mengingatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, kaum muslimin yang bersamanya, ketika Allah menyebutkan sebelumnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apa makna wa'tasimu? Berpegang teguhlah dengan hablullah, dengan tali Allah. Ini bahasa letterless. Makna hablullah itu adalah agama, wahyu yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah SWT. Sebagaimana tali menghubungkan sudut ini dengan sudut itu, maka agama adalah menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Nah, siapa yang nak selamat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti bersatu dan berpadu, berpegang pada tali ini. Kalau tidak, pasti bercerai-berai. Karena ayat langsung setelah itu wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, artinya jangan lepas. Ya, sebab kalau kalian lepas, kalian akan bercerai-berai. Lepas atau memegang tali yang tak bersambung kepada Allah Taala. Lalu Allah ingatkan, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat Allah kepadamu di saat kamu dulu saling bermusuhan. Kalimatnya a'da'an, kalimat sifat, jamak daripada adu. Bukan iz kuntum yu'adhi ba'dukum ba'dha, tapi adalah kalian sudah bermusuhan secara permanen dulu, sehingga sifat adawah itu melekat pada kalian.
Karena di masa sebelum Nabi diutus, orang-orang berserak akibat meninggalkan hablullah. Mereka bercerai-berai. Karena apa? Tali yang dijulurkan Allah melalui para nabinya tidak mereka pegang erat-erat, tetapi mereka pegang sebentar, lepas pegang tali yang lain, sehingga berubahlah agama yang asalnya semuanya Islam. Karena innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama sesolahnya Islam. Tidak ada agama yang bawa Nabi kecuali Islam. Nuh Islam, Hud Islam, Lut Islam, Musa Islam, Ibrahim Islam, Ismail Islam, Isa Islam. Lalu mereka berubah-ubah agama tersebut. Apa nih Ustaz? Masya Allah, di sini banyak berkatnya. Hah? Baik. Ini kitab tidak boleh diinfitnah. Baca kitab kita tuh tidak usah. Antum setuju aja baca kitab atau bebas saja? Ah, iya. Bebas tidak ada ujungnya. Kalau kitab ada pak ujungnya nanti. Kitab tidak banyak. Ini tulisan guru saya dan saya terima hadiah langsung dari tangan beliau, Profesor Dr. Hafs Al-Hakami. Karena saya lihat tadi nama masjidnya Al-Mansurah, saya pilihkan hadis tentang Ta'ifatul Mansurah. Nah, tapi karena beliau maunya bebas, ini dekat 101 halaman juga. Baik, bebas lah. Ma'asyarakat yang dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Agama cuma Islam yang dibawa sama Nabi. Seluruh Nabi bawa agama Islam. Di saat umat-umat Nabi itu membuat perubahan-perubahan terhadap agamanya, mulai mereka berserak pula. Berserak. Bahkan agama pun berubah namanya dari Islam menjadi Yahudi. Agama ya Yahudi, karena memang karena terlalu banyak perubahannya, yang dominan adalah produk otak-otak orang Yahudi, sehingga bernama agama Yahudi. Demikian juga dengan agama setelahnya, masalahnya asalnya Islam kan, Islam kan. Untuk baca ayat-ayat tentang kisah-kisah nabi-nabi tersebut, washhadu anna muslimun, kata orang Hawariyun. Musa berkata aslamtu, terus saja. Tapi semuanya adalah orang Islam mereka. Ketika dirubah-rubah menjadi, karena yang dominan adalah perubahan, sehingga menjadi agama ya Yahudi, menjadi agama Nasrani. Itu urusan mereka Ustaz ya. Jangan terlalu mendalam, tersinggung orang nanti. Nah, di saat kita umat Islam pun membuat perubahan-perubahan, tidak lagi berpegang teguh kepada tali tadi yang Allah ulurkan. Dari mana dia diulurkannya? Allah di mana? Bertempat dia? Hah? Nah. Hah? Di arsy. Iya, berarti bertempat. Enggak lah. Ini berat. Enggak. Kenapa enggak? Antum nunjuk ke atas berarti berarah. Roh juga enggak ada tempat sebetulnya. Kalau dicabut. Ceramah Ustaz kayak gitu ya sampai. Oh, ceramah saya. Baik, ala kulli hal.
Berarti antum udah paham ya? Enggak. Tidak semua sesuatu di sesuatu menempati sesuatu. Berarti alhamdulillah. Udah sampai saya ke sini sebelum ini rupanya. Kaum muslimin muslimah. Allah yang dulurkan tali itu kepada kita melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad melalui generasi yang terpuji dan diridhai oleh Ilahi radhiyallahu anhum wa radu. Kemudian diteruskan oleh at-tabi'una lahum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tidak berubah-ubah. Nah, di saat umat Islam pun mulai nak merubah-rubah, tidak lagi cukup dengan tali Allah, dimasukkan berbagai perubahan ke dalam agama. Akhirnya mulailah Islam itu pun hilang alif lamnya, sehingga ada idhafatnya, disandarkan kepada tali-tali yang dibuat itu. Ada Islam, kok langsung Nusantara? Ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam KTP, ada Islam futuristik, ada Islam abangan, ada Islam murni, ada Islam Syiah, ada Islam Jamaah, ada Islam Ahmadiyah, ada Islam Syiah, ada Islam, dan seterusnya. Semakin mendasar perubahannya, semakin berat perubahannya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini pada dasarnya sudah cukup untuk membuat kita terpecah-pecah. Karena bagaimanapun kaum muslimin, jangankan tidak sama dalam meyakini, dalam akidah, tidak sama saja dalam selera, itu sudah cukup untuk membuat kita saling meninggalkan. Saling meninggalkan. Berjalan antum dengan saya, misalnya ke Padang, ada Padang, kampung asli itu. Itu bila balik? Baru sampai, tidak ngajak. Berjalan kita, dia hobi maniak ikan belut. Saya muak dengar ikan belut. Mau tidak dia berjalan dengan saya? Hah? Mau? Pikir dia, nak tinggal singgah lu bangku kan? Ada balu di situ. Ustaz Dasman tidak bisa makan belut. Kalau itu Ustaz, saya mau bincang sana aja Ustaz. Saya mau bincang Ustaz. Apa masalah? Ya, saya tidak bisa makan. Dia hobi. Itu baru di selera. Suami istri misalnya, satu suka masin, satu suka, kalau masin naik darahnya. Yang satu kalau tidak masin naik marahnya. Gimana kira-kira? Hah? Dan mulai itu, kalau tidak ada yang mengalah dari keduanya, keretakan mulai. Yang satu tidurnya mendengkur, yang satu sedikit aja semut bergerak terbangun. Suami mendengkur, istrinya sedikit semilir angin, dia terbangun dan mulai bisa rajang langsung. Jangan terlalu cepat pisah selimut. Ini cepat ngambil keputusan.
minimal tidurnya takkan sama lagi. Betul kan? Pergilah adik tidur dulu, abang belakangan. Apa pesan? Nanti ada terganggu tidurnya. Bunyinya bagus, hatinya menderita. Orang betapa, Dr. Sedayat kemarin Dr. Hidayatullah bilang betapa romantisnya bercerita menjelang tidur. Gimana caranya tuh Ustaz? Awak ustaz-ustaz nih pulang larut malam terus. Berapa cara tuh? Tidur pagi gitu ya. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini beberapa perbedaan. Sebenarnya tidak menasab. Ini orang mendengkur tidurnya, ada yang sengaja aku mendengkur. Enggak ada. Antum suka tidak mendengkur? Enggak kan? Enggak suka. Tetapi karena itu Allah beri berubah di sini saja, sedikit saja berubah, bisa merubah hubungan di antara kita. Apalagi kalau berubah jalan kita menuju surga. Jelas Ustaz? Kalau gitu selesai sampai di sini. Udah jelas kan? Jadi tidak berpegang teguh itu akan mengembalikan kita ke zaman dulu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an. Ingat nikmat Allah kepadamu di mana dulu sebelum Rasul ini datang, sebelum hablullah ini turun, kalian dulu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Dulu gara-gara main lomba main gasing. Tahu gasing? Enggak tahu. Orang itu orang mana? Orang mana? Sumedang masa enggak tahu gasing? Itu termasuk apa? Rakyat itu. Apa mainan? Rakyat. Tidak ada di apa di Sumedang. Dasar makan tahu terus. Kalau tahu dia. Kalau gasing enggak. Kalau gasing tanya orang Padang. Sehingga ada istilah terkenal itu mati gas yang dilokok. Pernah dengar kan? Tanya sama dia. Mati gas yang dilokok. Artinya gasing itu matinya dalam lubang. Walaupun masih berputar di situ aja dia bisa berputar. Ini biasa dipakai untuk orang yang tak bisa bergerak sama sekali, baik dibatasi oleh atasan maupun oleh istri. Mati gas yang dilokok. Nah, kaum muslimin. Sampai di situ tadi. Fa'allafa baina qulubikum. Dulu gara-gara kalah main, mereka bisa saling tumpahkan darah. Kalah pacuan kuda, saling celah dan cemooh. Yang bicara adalah anak panah atau tombak serta pedang. Sampai-sampai keluar pepatah orang Arab itu, al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau kau tak gunakan untuk memancung, kamu yang dipancung orang. Jelas ya? Sehingga orang-orang Arab itu memang ahli pedang. Sampai hari ini pedang terbaik itu adalah pedang Arab, bukan samurai Jepun dan bukan pula pedang dinasti Ming Cina. Masya Allah, antum hebat ya. Tapi belum dapat kan? Ya, saya berilah. Tapi saya tidak kasih milih, saya pilihkan tanpa melihat. Anda tidak beruntung. Baik, silakan. Tafadhal. Nah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslimin, pedang terbaik itu menurut ahli perpedangan dunia, ada peneliti pedang dari Jepun, perempuan.
Tapi saya tidak kenalnya, saya paham pula. Ya, saya hanya membaca tulisannya. Pedang terbaik itu adalah pedang Damaskus, pedang Arab. Jadi pedang adalah sebab apa? Sebab mereka waktu itu dengan mudah akan mengeluarkan pedang. Untung ada, yaitu bagian dari agama sebelumnya, agama Ibrahim yang mereka hormati, yaitu bulan-bulan haram dan tanah-tanah haram. Makanya ada bulan haram, ada berapa? 4. Bisa disebutkan? Kenapa enggak? Setelah Rajab, Sya'ban akhi. Rajab enggak Sya'ban? Hah? Bulan haram. Iya, bulan haram. Rajab, Sya'ban. Enggak Sya'ban? Hah? Betul. Teruskan. Begitulah kalau berilmu, tak mudah kena syubhat. Karena dia tahu yang benar, saya coba menggiring ke yang salah, tidak mau dia. Ada pembahasan khusus, tidak sekarang. Nah. Ya. Ulang lagi. Betul ya? Kasih juga. Lantai. Ya Allah. Ini kalau saya tidak ada ongkos pulang, terpaksa tutup bayarnya. Baik, baik. Ayo, so. Banyak saudara kan? Kalau pun tak bisa pulang, bisa nginap di sini 3 malam, sini 3 malam, sini 3 malam. Lama-lama dibilang, tidak usahlah pulang, Ustaz, sini gitu, ke rumah gitu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu Ustaz. Terus azan, di azan dulu. Nanti azan kita terusin sholat ditunda, boleh? Boleh, cuman aku nggak takut lama-lama. Ngantuk? Enggak. Lapar? Senang semua? Enggak. Tadi antum sudah umumkan tidak ada makanan, jadi mereka takut dia lama-lama. Baik, ala kulli hal. Kita azan dulu, kita lanjutkan setelah azan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Ya, jazakallah. Ma'asyarul muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sekali lagi mohon maaf kalau agak lama sedikit. Ini bersama kita banyak ustaznya. Ada Ustaz Dr. Hidayatullah, ada Dr. Ustaz Imran, ada Ustaz Anto Ma'mur, Masya Allah. Dan maksud saya lain, Ustaznya siapa Ustaz? Ustaz Ziyad. Anda dengar nama itu? Tadi dengar bahasa Arabnya, jangan-jangan beliau ini gitu. Ternyata betul. Jazakallah. Ada Ustaz Imam. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan sesuai dengan kekuatan napas kita. Nah, ma'asyarul kiram. Jadi, sampai di mana tadi Ustaz? Sudah selesai. Untuk ada bulan-bulan haram atau tanah haram yang menghalangi pedang-pedang mereka di Hunus. Kalau sudah sedang perang berkecamuk, tiba-tiba masuk misalnya bulan haram, mereka langsung berhenti tanpa perundingan, langsung menyarukan pedangnya, menghentikan perang. Gitu pula mereka menghormati. Jadi sebenarnya syiar-syiar pada umumnya dihormati, tapi masalahnya mereka menambah tanpa henti, inovasi tiada henti. Akhirnya hilanglah yang asli. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan Nabi sudah menggambarkan keadaan ini. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Sebabnya apa? Inovasi tiap henti. Mereka merubah agamanya, bahkan sampai ke cara yang paling mendasar. Nabi Musa menghalangi syirik, mereka syirikkan Allah. Nabi Isa melarang syirik, mereka menyebut Allah. Makanya total berubahnya. Total berubahnya. Kaum muslimin dan muslimat. Wabtaraqatin nasara ila 72 firqah. Dan berpecah pula Nasrani 72 golongan. Karena memang yang di belakang tentu lebih banyak inovasinya. Biasa kalau ibaratnya ilmu nahu dulu, kawaidnya kalau Ibnu Mu'ti, alfiyahnya tidak sebanyak Ibnu Malik, ya kan? Kaidah usul fikih Imam Asy-Syafi'i tidak sebanyak imam-imam setelahnya. Biasa yang di belakang inovasi dan nanti apalagi kalau masuk modifikasi. Dan umat ini kata Nabi SAW akan berpecah menjadi 73 golongan. Jadi bagaimanapun ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin, tidak mungkin kita meniadakan ini, tidak mungkin. Karena ini sudah menjadi sunnatullah terhadap umat ini, pasti akan berpecah. Kalau gitu nikmati aja lah,
Hah? Kalau gitu nikmati saja. Hah? Ada yang berpendapat seperti itu. Seperti dalam kitab ini Hadis Iftiraqil Ummah oleh Ibnu Amir As-San'ani, Amir As-San'ani, di muqaddimah tahqiqnya Syekh Abdurrahman Al-Mahmud menyebutkan bahwa dalam menyikapi ini orang terbagi pada 3. Yang pertama, ya dalam bahasa saya tadi kan dinikmati saja, artinya jangan diganggu-ganggu, biarin aja. Kalau bahasa lebih kerennya saling memahami saja, jangan dibahas lagi, karena dibahas nanti merusak dan memecah belah umat. Sehingga apapun aliran, asal ada dalilnya, walaupun syubhat, harus diberikan hak untuk tegak, walaupun tidak sehat. Kedua, golongan kedua berpendapat enggak. Pokoknya yang satu yang selamat tuh golongan saya. Asal enggak sependapat dengan saya pasti salah. Sampai-sampai masalah bagaimana mengambil teman. Kadang terfoto, kadang orang yang tidak sepaham langsung dicap ini sesat dan menyesatkan. Misalnya dalam perjalanan atau dalam suatu acara resmi, kan ada foto bersama, kadang diwajibkan, kadang diwajibkan ya. Iya. Ya tonton kan tidak pernah jadi abdi negara, nggak tahu. Yang tahu abdi negara tahu itu bahwa harus ada bukti fisik. Bahwa saya misalnya kalau ada acara harus ada izin dari kampus, karena saya dosen tetap harus dapat izin. Nah, izin ini harus berbuah laporan. Laporan itu harus ada bukti fisik. Ya, difotolah di spanduk belakangnya, misalnya acara perlombaan musabaqah Al-Quran dan Hadis tingkat Asia dan Pasifik misalnya. Sudah itu ditulis di meja itu Dewan Hakim, nah misalnya, atau tertulis di baju panitia dan sebagainya. Terfoto kalau Ustaz ini bersama saya. Ya? Oh itu kawan rupanya. Akhirnya dengan itu cukup untuk memponis seseorang hanya karena duduk sama minum es durian, atau sama-sama duduk di pesawat, atau sama-sama duduk di suatu acara. Ini golongan ini ada di antara kaum muslimin. Asal tidak semasjid dengan kita, asal ngajinya dan tidak di masjid Mansurah, berarti tidak masuk Ta'ifatul Mansurah. Asal tidak sholat misalnya di masjid masjid misalnya nama sahabat, masjidnya misalnya masjid apa, ada nama sahabat di sini, Masjid Abu Bakar Siddiq, berarti memusuhi Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Ini golongan kedua yang tak bisa menerima sedikit pun perbedaan sama sekali. Dia tidak bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip, mana yang usul, mana yang furu'. Ya, sampai-sampai masalah jenggot dianggap masalah akidah. Ya, kalau ada yang potong jenggot berarti ini ingkar sunnah nih katanya. Dia tidak tahu bahwa ingkar sunnah itu keluar dari Islam. Orang cukur jenggot keluar dari Islam? Tidak. Hah? Tidak. Ingkar sunnah keluar dari Islam, tapi cukur jenggot keluar dari Islam? Ya enggak. Kemudian antum paham juga, ada orang yang di kondisi tak bisa pelihara jenggot, atau beruntung bisa. Enggak ada yang cukur katanya, enggak ada di sini. Enggak ada. Tapi ada di tempat-tempat. Teman saya orang Tunisia dulu, Jazair, Libya,
asal pulang musim libur hilang jenggotnya, boba akidah namanya. bukan akidah berubah. Mereka tinggal pilih hilang jiwa atau hilang jenggot. Untuk pilih yang mana? Hilang jenggot. Paham maksudnya? Antum kalau tidak mau cukur jenggot di lapangan udara di airport pas sampai itu di imigrasi mereka, berarti antum tidak pulang ke rumah juga tidak balik lagi ke Madinah. Pilih mana? Terus antum pas ketemu dia berubah akidah kamu ya katanya, gitu. Nah, jadi kamu muslimin ada. Kamu harus tegaskan saja. Dianggapnya masalah jenggot, masalah akidah dan seterusnya. Ada lagi, kamu kalau belajar dengan ustadz itu jangan masuk majelis ustadz ini. Ini masalah. Ini golongan kedua. Golongan ketiga adalah golongan ketiga bahwasanya segala sesuatu dikembalikan kepada timbangan Al-Quran dan Sunnah, seperti pesan Rasulullah SAW. Dan bila terjadi ikhtilaf di dalam menafsirkan Al-Quran, maka wajib menafsirkannya dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Sebab Nabi katakan dalam pesan, apa nama katanya ada pesan, innahu may ya'ish minkum, kan awalnya wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kami, menyampaikan tausiah kepada kami dengan bahasa yang sangat menyentuh, bahasa ya seperti orang yang akan meninggalkan kita. Dan memang di akhir-akhir beliau akan meninggalkan umat ini sampai bertemu kembali di tepi telaga. Alhamdulillah. Mau diterima? Mau diterima cintanya? Mau, alhamdulillah. Maka jangan merubah-rubah. Ma'asyiral. Lalu mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun, sampai air mata meleleh atau mengalir deras. Wa wajilat minha al-qulub, sampai hati-hati kami terasa bergetar, takut. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ini seolah-olah perkataan perpisahan. Tonton pernah mengadakan perpisahan waktu tamat sekolah dulu? Pernah? Tidak pernah. Halal bihalal tidak pernah. Bisa sambut tidak ada. Saya ingat waktu perpisahan tamat pondok dulu, perpisahan kami sesama kami, subhanallah, entah siapa yang memulai, tapi yang paling banyak perangai dia mulai nangis. Itulah kalau kamu berpisah, yang paling banyak merasa berdosa itu yang paling banyak penyesalan. Di akhirat juga nanti seperti itu. Semua menangis. Yang selama ini ya tegar, bahkan dalam tanda petik ada disebut anak nakal lah gitu ya. Tapi masya Allah pas perpisahan nangis. Nah, seolah-olah ini perkataan perpisahan yang akan disampaikan Nabi, dan memang Nabi alaihissalam diwafatkan sekitar 5 bulan setelah itu kurang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka bertanya, fa'ausina, wasiatkanlah kepada kami. Wasiatkanlah kepada kami. Artinya termasuk apa wasiat engkau ya Rasulullah?
selanjutnya usikum bitaqwallah. Wasiat saya kepada kalian takwa kepada Allah. Wasam'i wat ta'ah, dan mau mendengar serta taat. Kan ini yang berat kaum muslimin. Padahal kan takwa kan termasuk mau mendengar dan taat, tapi dikhususkan di sini. Sama dengan amal saleh, sabar termasuk iman. Tapi Allah pentingkan sebenarnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu semua bagian dari iman, tapi Allah karena itu bagian terpenting. Alaikum bittaqullah was-sam'i wat ta'ah. Mau mendengar dan taat. Saya mau taat asal adil kan. Saya sabar kalau adil-adil tidak sabar. Kalau adil syukur, zalim baru sabar. Kan disuruh bersabar ketika dizalimi kan? Nah, fa innahu may ya'ish minkum, lihat, karena siapa yang masih hidup di antara kalian setelahku, fa sayara ikhtilafan katsiran, akan melihat perselisihan yang banyak. Kenapa banyak? Karena tidak ada Rasul lagi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kan banyak khilaf nih sekarang. Ada yang katanya dengan membaca selawat tertentu lalu merem begini, tiba-tiba Nabi hadir di majelisnya dalam keadaan terjaga. Saya nak ikut sebenarnya. Saya nak nanya langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini benar selawat ini? Ya kan biar tidak khilaf lagi kata saya kan, biar kita tidak khilaf lagi, tanya langsung. Karena Nabi dah bangun, Nabi sudah ada di depan kita, harusnya nanya dong, mana yang benar, Allah di atas atau di mana-mana misalnya. Ini berapa banyak masalah yang tak selesai oleh kita. Di masalah ini saja terjadi khilaf yang berkepanjangan. Nabi bisa tidak kembali setelah mati? Tergantung. Kata dia sering jumpa Nabi. Terakhir kemarin ketemu di jok mobilnya. Jok mobil. Ketika dia noleh ke belakang, nampak Nabi di situ. Kadang-kadang dalilnya, siapa man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi berarti benar-benar melihatku. Itu hadis Nabi benar. Cuman yang mengatakan dia mimpi itu benar benda. Berapa banyak orang mengklaim mimpi ketemu Nabi, jelas, padahal bohong. Kalau tidak percaya, itu buat alat detektor mimpi. Ya, buat alat detektor mimpi. Pas dipasangkan nanti dadanya, oh ini mimpinya bohong. Ada alatnya? Ada? Belum ada. Makanya orang-orang yang tidak berilmu mudah tertipu. Tapi kalau antum tahu ilmunya, tahu yang benar, pasti tahu yang salah. Macam dia tadi. Dah bercoba, saya nak keluar yang tadi itu, tidak mau dia memalingkannya. Kan Rajab, saya bilang Sya'ban, tidak, Dzulqa'dah katanya. Padahal kalau sempat dia bilang Sya'ban, tidak jadi keluar sini. Masyaallah kiram dan rahmati Allah. Jadi dia tahu yang benar, makanya dia tidak ragu. Tapi orang yang tidak berilmu mudah sekali dipalingkan. Di sini juga pentingnya kita ngaji terus. Ya, ada yang sering ke sini kan, ada Ustaz Imran tadi ya. Ustaz Anto sering ke sini? Tidak pernah. Woi, mana Aci? Malah ambil jadwal beliau dari sekarang. Ustaz Hidayatullah minta sekali 3 bulan. Saya biar sekali 3 tahun aja. Ma'asyiral kiram, harus ngaji terus. Kalau enggak ngaji, kita sangat mudah ditipu. Yang ngaji aja kadang-kadang tertipu.
Ma'asyiral kiram. Jadi Nabi katakan, alaikum bisunnati. Ada pertanyaan, kenapa tidak Nabi bilang alaikum bil Qur'ani was sunnah? Coba aja jawab, mana tahu benar. Hah? Karen. Penjelas bagi aku. Antum bilang penjelas bagi Al-Quran. Tidak juga jelas sampai hari ini. Karena masing-masing orang berbeda menafsirkan Al-Quran. Nah terus? Jadi kalau dibandingkan ke Al-Quran dan Sunnah, masing-masing orang sekarang juga berbeda menafsirkan sunnah. Iya. Iya. Berapa kali terjadi perdebatan. Ini kata Nabi, hadis Nabi itu jangan satu aja Ustaz katanya. Awak dibilang 15 tahun belajar hadis satu aja atau hadis gitu. Awak baru setahun belajar hadis, dibilangnya tahu hanya satu hadis. Kullu bid'atin. Dia yang sambil pacaran belajar tahu hadis seperti gitu lagi. Nah ini saya tengok kan buku selabus kan. Nah, ini di Madinah ini jurusan non hadis lebih banyak belajar hadis daripada jurusan hadis di negeri ini. Wah, antum. Nah, jurusan non hadis di Universitas Islam Madinah lebih banyak belajar hadis dari jurusan hadis di sini. Saya dosen hadis masalahnya. Di jurusan di Universitas Dr. Hidayatullah di Fakultas apa Ustaz? Dakwah ya. Fakultas dakwah. Saya punya bukunya. Antum masih punya? Masih. Manhajud Dirasah. Satu semester mereka belajar hadis antara 250 sampai 350 hadis. Itu non hadis non. Bayangkan berapa dia. Sedangkan di jurusan hadis di negeri kita satu semester alhamdulillah banyak sekali sampai 20 hadis. Itu baru dari ininya. Kemudian SKS-nya semesternya. Mereka belajar hadis, non hadis ini 8 semester. Dan bobotnya 3 SKS. Kita alhamdulillah jurusan hadis berapa Ustaz? Belajar hadisnya 4 semester atau 6. Ya, dulu hanya 3. Sekarang alhamdulillah sudah naikkan jadi 6 semester. Bobotnya 2 SKS. Ya, tiba-tiba bilang oh hadis ini apa ini langsung pandai berpatuan. Ustaz nih, ini mohon maaf jawabannya tidak tepat ini tidak. Jadi pernah Imran bin Husain radhiyallahu anhu, seorang sahabat guru hadis dulu di Basrah. Di antara muridnya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada Pak Hasan Basri di sini. Pak Hasan Basri. Oh, keluar dia. Biasanya banyak duitnya tuh. Kalau Indonesia Hasan Basri yang berduit. Kalau di Arab dulu Hasan Basri yang banyak ilmu. Jadi saking terkenalnya beliau sampai di seluruh dunia ada Hasan Basri. Paling banyak di Indonesia. Dan yang saya kenal yang nama Hasan Basri di Indonesia rata-rata kaya. Apa pula rahasia tidak tahu. Nah, ma'asyiral kiram. Sumber dulu ada gubernur Sumbar namanya. Mama tuh. Enggak kalau mama antum kita coba-coba dekati. Senang-senang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi datang kepadanya orang-orang yang bosan mendengarkan hadis. Masa hadis terus? Ya, Quran sajalah. Quran kan lebih mulia. Maksudnya apa? Sebab Quran ini bisa ditafsirkan bebas.
sedangkan hadis menjadi fokus dan terikat. Maka apa kata Imran bin Husain, benar akhi, Al-Quran itu lebih mulia dari hadis. Angkat tangan katanya. Dan tidak mungkin kita mengganti Al-Quran dengan apapun. Walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'ani minna. Tapi kami ingin menafsirkan Al-Quran dengan perkataan orang yang lebih alim tentang Al-Quran dari kita. Siapa? Rasulullah SAW. Nak paham apa tafsir Quran oleh Rasul, berarti harus agar nak paham bahwa ini tafsir yang disebut oleh Rasul SAW dari ayat Quran, harus belajar hadis atau sunnah. Itulah sebabnya Nabi katakan alaikum bisunnati. Sebab Al-Quran nanti kalau kalian tafsirkan panjang ceritanya. Seperti kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abu Sa'id Khudri dan juga Umar bin Khattab, man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Siapa yang mendebatmu dengan Al-Quran, ini ayat Al-Quran nih katanya. Seperti orang yang mengingkari azab kubur misalnya, alasannya Al-Quran, padahal Al-Quran sendiri membatalkan apa yang dia tafsirkan. Dia berdalil katanya, man ba'athana min marqadina hadha. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Hah? Jadi kamu tidur kan tidak ada azab, tidak ada nikmatnya. Sebab orang yang dapat nikmat tidak tidur dia. Dia bilang tidur. Seolah-olah mereka yang tidur. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ayat Al-Quran sendiri sebenarnya membanyak saja. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha fa amatahu Allah bi'ati 'amin. Thumma ba'atha qala kam labitha qala labithu yawman. Seorang yang melewati suatu kampung yang sudah ditinggal, lalu Allah matikan, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan ini kembali? Lalu Allah matikan dia 100 tahun. Pas dihidupkan, berapa lama kamu tidur gitu ya? Dibilang 1,5 hari. Ya. Kemudian pada hari kiamat nanti, orang-orang akan ditanya, kam labithtum fil ardi adada sini, berapa lama kalian tinggal di bumi? Mereka bilang labithna yawman au ba'da yawm. Apakah di hari kiamat mereka tidur? Tidak, karena saking dahsyatnya hari itu. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Lalu yang seperti ini kita tanyakan tafsirnya ke Nabi SAW. Ternyata dalam hadis banyak sekali Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur, dan Nabi mengingatkan umatnya dari azab kubur. Ya, secara maknawi hadisnya mutawatir. Secara makna hadisnya mutawatir. Hadis doa perlindungan dari azab kubur, hadis tentang pertanyaan nanti di kubur, kalau dijawab benar, ya, kalau amalnya saleh, datang dan seterusnya, semuanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Tapi kalau dibiarkan orang menafsirkan Al-Quran, karena Al-Quran itu zuwujuh, karena bisa menjadi multi tafsir. Berapa banyak amaliyah, keyakinan, gara-gara salah menafsir Al-Quran, tidak mengikuti tafsiran Nabi SAW, maka menimbulkan berbagai penyimpangan dan lemahnya berpegang pada tali Allah ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu Nabi pesankan supaya pegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajis.
pegang teguh, gigit dengan geraham kaki. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Itulah cara awal kan siapa yang hidup melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan mengakibatkan perpecahan. Kalau pecah nak satu lagi mesti direkat. Apa perekatnya? Biarkan saja saling memahami di antara kita. Karena yang bilang saling memahami itu dia sendiri yang tidak bisa memahami. Dia sendiri yang bisa memahami. Ahlus sunnah selalu bisa memahami. Tapi yang keluar atau yang menyimpang, ini yang senantiasa tidak bisa memahami. Sehingga tidak jarang terjadi persekusi terhadap pengajian. Siapa yang melakukannya? Yang menyatakan kita harus toleransi. Kan itu? Yang berbusa mulutnya membilang toleransi. Bahkan ada seorang ulama, ya pemikir sebenarnya bukan ulama, tapi diulamakan secara internasional. Dia mengatakan di lembaga kita ini berlaku multi pendapat, tidak boleh saling menyalahkan. 13 detik sebenarnya itu dia menyerang yang mereka sebut dengan Wahabi. Ke Wahabinya sini kan nggak ada kan? Ada sini Wahabi. Nah kalau ada saya berhenti lagi ya. Takut saya. Ada Wahabi di sini? Tidak ada, alhamdulillah. Tapi intinya semua pendapat boleh, kecuali katanya multi pendapat. Siapapun tidak boleh disalahkan karena ada dalilnya. Tiba-tiba mengatakan 13 detik saja. Kalau antum mau nih saya tunjukkan rekamannya. Apa dia Sarah? Tidak. Ya. Bisa. Tidak usah ya. Nah, menambah daftar daftar antum menggibah orang nanti ya. Tapi begitulah, katanya multi pendapat, liberalisasi pendapat, pluralisme berpendapat. Tapi pas yang benar tidak mau dia teladani. Hanya 13 detik membatalkan pernyataan pertamanya dalam wawancara. Jadi kita ini di lembaga besar ini menganut paham multi pendapat. Tidak boleh saling menyalahkan karena ini merusak kekuatan umat. Lalu dia bilang, tidak Wahabi tidak boleh hidup di sini. Memangnya Wahabi pendapat atau tidak? Wahabi termasuk pendapat atau tidak? Kok tidak? Menurut dia pendapat mana tidak? Dia pendapat. Tidak. Kalau kita bilang qaulullah qaulur rasul, tidak mungkin dia tahu lah. Tapi kan bilang nak menafikan itu perkataan Allah dan Rasul itu maksudnya Wahabi rupanya. Nah, kalau dibilang itu bukan pendapat perkataan Allah dan Rasul, tentu tidak mereka terima kan. Sama dengan ketika Nabi buat perjanjian di Hudaybiyah ditulis Muhammadur Rasulullah, disuruh hapus sama orang Rasul. Lalu dihapus oleh Nabi SAW. Sebab dia alasannya apa? Kalau kami akui kamu Rasulullah, itu apa kita perang lagi katanya? Pahamnya? Tulis Muhammad bin Abdullah. Dihapus oleh Nabi, tidak apa-apa dihapus. Saya memang Muhammad bin Abdullah dan saya tetap Rasulullah walaupun tidak ditulis di sini. Ya, saya tetap. Antum tetap Wahabi walaupun dah dituduh juga antum. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang benar tetap benar walaupun tak diakui benar. Paham saya? Yang benar tetap benar sekalipun tidak diakui benar. Rasulullah tetap Rasulullah sekalipun tidak diakui oleh orang. Makanya Nabi katakan hapus ya. Makanya nanti kalau antum disuruh orang untuk jangan buat Wahabi, jangan bikin Wahabi di sini. Jelas? Paham tak? Antum jangan hidup Wahabi sini, bahaya. Hidupkan sunnah Nabi.
bukan hidupkan Wahabi, hidupkan sunnah Nabi SAW. Karena itu pesan Nabi SAW, alaikum bisunnati, supaya nanti tidak pecah-pecah itu. Maka kita rekat ummah dengan sunnah. Oleh sebab itu banyaklah belajar hadis, jangan hanya satu hadis, kullu bid'atin dalalah. Baru sehari ngaji kullu bid'atin dalalah dibaca itu hayo mah. Ini kan jurus pemungkas tuh, Ustaz. Kami dulu belajar hadis pertama innamal a'malu binniyat. Nah, itu. Hadis kedua, hadis tentang Islam, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan, tanda-tanda kiamat. Hadis ketiga, bunyal Islamu ala khamsin. Jelas Ustaz? Ini tidak langsung kullu bid'atin dalalah. Sehingga Ustaz Imran pun didalalahkan juga nanti. Ustaz Hidayat didalalahkan juga. Awak belajar 2 majlis baru dengan Ustaz Dasman, belajar 2 hadis. Nampak Saudara Hidayatullah yang setiap hari dulu di Madinah duduk di majlis hadis misalnya. Jelas? Ustaz Hidayat, kullu bid'atin dalalah katanya. Ternyata ada yang tidak dia ketahui diamalkan oleh beliau. Tidak nanya dulu. Oh ternyata ahli bid'ah Ustaz katanya. Berarti kalau bid'atin dalalah, jangan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita harus fokus pada amal kita. Jangan menilai-nilai amal orang. Sebab karena antum sibuk ngerjakan pekerjaan orang, kerjaan kita terbengkalai. Makanya tukang rumahnya tak pernah selesai. Hah? Ya tukang jarang rumahnya selesai. Apa sebab? Ngejar order. Kita juga saat ini, awak bicara menyatukan umat, cuman secara tidak sadar digiring untuk memecah belah umat. Datang ke majelis buat catatan. Ya kalau dulu waktu kuliah ada guru kami selalu ngomongnya yakni. Sedikit bicara wal kalam ayyuhal ikhwah yakni, tambah dicatatnya 1 yakni. Akhirnya keluar catatan 1 sesi kuliah ini ustadznya membilang yakni 123 kali. Itu yang dapat. Ketika tanya hadis pertama apa tadi fawaidnya, lupa catatnya. Yang dicatatnya yakni tadi. Nah, ada lagi yang ustadznya bilang aywa na'am. Itu yang dicatatnya. Yang begini kaum muslimin, ya ini merusak kebersamaan, merusak dakwah. Karena Nabi tidak menyuruh kita untuk tajassus wala tahassus. Dan sadar ketahui bahwasanya tidak satu pun kita yang menguasai seluruh sunnah. Tidak satu pun kita yang menguasai seluruh sunnah. Antum berapa sunnah yang tuh hafal? Angka aja tidak ingat, apalagi isi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berguru pada Imam Malik. Imam Malik guru besar hadisnya ahli Madinah, bukan ahli Madinah, bahkan muridnya sampai ke Andalus. Muridnya ada yang ke Mesir, muridnya ada yang datang dari kalau sekarang Tunis sekarang. Muridnya ada yang datang dari Baghdad, ada yang datang dari Mekah. Ada jelas tuh. Guru Imam Syafi'i. Dia juga bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang hampir seluruh negeri Islam di zaman dia jalani dengan kedua kakinya dan hafal 1000 hadis. Nah,
1000 hadis berapa itu? Hah? 1 juta. Riwayatnya mau begitu, saya sampaikan riwayatnya. Tonton tafsirkan sendiri. 1000 hadis. Dia bertemu dengan Waki' bin Jarrah Ar-Ru'asi, Abu Sufyan Al-Kufi. Bertemu dengan Al-Lais ibn Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, muhaddis Makkah dan muftinya. Berguru fikih sama Muslim ibn Khalid Al-Jinzinji, ya, seorang faqih Makkah. Lalu dia mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengetahui seorang pun alim tentang sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah Nabi. Bagaimana dengan saya, Ustaz Hidayat, Ustaz Antum, Ustaz Imran, menguasai seluruh sunnah? Enggak. Oleh sebab itu jangan lihat nanti, wah ternyata Ustaz Imran beda dengan Ustaz Basman, ya katanya. Berarti harus saya pilih salah satu. Dua-duanya tidak mungkin, kau ataupun aku. Apa namanya, dia atau aku. Dah, antum harus berilmu dulu baru bisa menilai. Berilmu dulu baru bisa nilai. Saya lama duduk di situ dulu baru bisa duduk di sini. Ya, saya lama duduk di pondok 7 tahun, di Libya 2 tahun, Madinah 15 tahun. Sampai sekarang masih tetap sering duduk juga di situ. Nah, belum selesai. Bahkan kalau ada yang mau berikan saya beasiswa belajar lagi, saya mau belajar lagi. Tapi tolong juga belanja anak dan bini. Jangan saya aja. Saya punya kewajiban. Iya, mau belanja saya belajar lagi. Kirim saya kemana antum mau. Asal jangan ke apa aja, jangan ke barat aja. Nah, saya nak belajar lagi. Sebab jadi pelajar tuh enak. Apa sebab? Salah orang maklumi masih belajar. Tidak ada duit orang maklumi masih kuliah. Sekarang salah jadilah baru satu masalah beda. Oh ternyata tidak sunnah Ustaz katanya. Itu batu satu yang salah. Selepas itu tidak ada duit, cuma kuliah sampai doktor, PT tidak ada. Nah, makanya saya nak belajar lagi biar bebas dari tuduhan ini. Sempat saya salah nanti, maklum masih belajar. Tidak ada duit, maklum masih belajar. Tidak sempat cari uang, habis itu mati. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, ini harus kita jauh yang seperti ini kaum muslimin. Menilai padahal kita bukan ahli menilai. Bukan ahli menilai. Dan ini biasanya banyak senjata makan tuan. Berapa banyak ustadz jadi korban karena salah memberikan jurus pamungkas diberi kepada pemula. Akhirnya murid tak jadi sampai ke puncak, dia sendiri dah jatuh oleh muridnya. Dan ini berbahaya kaum muslimin. Makanya belajar lebih banyak tanpa harus banyak menilai. Jelas? Nanti sudah duduk antum di sini, itu pun juga tidak dianjurkan kita menilai orang kecuali di saat diperlukan. Di saat diperlukan. Bukan pula berarti bahwa kita tidak bisa membedakan hak dan batil. Yu'rafur rajulu bil haqq wa la yu'raful haqqu bir rijal. Orang itu diketahui dengan dia benar atau tidaknya, bukan kebenaran diketahui dengan orang. Jelas? Karena Imam Syafi'i tadi bilang tidak satu pun saya ketahui ulama yang ahli sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah. Kalaulah boleh Abu Bakar tidak mengetahui sebagian sunnah Nabi, Umar tidak mengetahui sebagian sunnah Nabi sampai Nabi wafat baru dikabarkan kepadanya, kenapa kita tidak boleh? Umar dekat sama Nabi, dekat. Tapi ada sunnah yang dia tidak tahu sampai Nabi wafat, tak pernah dengar. Berarti antum bilang Umar tidak ahli sunnah. Kullu bid'atin. Ini senjata ini kaum muslimin
Ini tidak dibacakan, harus dibacakan. Tapi yang menggunakannya tidak boleh sembarangan. Karena antum kalau nak tahu itu bid'ah mesti paham sunnah dulu. Karena kaidahnya siapa yang tahu sunnah tahu bid'ah. Tapi kalau siapa yang tahu bid'ah tidak tahu sunnah, maka jangan mencari bid'ah dulu, cari sunnah dulu. Jadi kalau nak belajar, Ustaz, saya nak belajar sunnah, Ustaz. Itu bagus, tapi kan Ustaz saya nak cari bid'ah, jangan dulu. Jelas? Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz boleh saya belajar ke ahli bid'ah? Saya bilang jangan belajar. Apa sebab? Sebab antum belum tahu sunnah. Baru sunnah kullu bid'atin dalalah. Baru duduk majlisnya nanti langsung melawan sama guru. Oh ternyata Ustaz ahli bid'ah ya kan, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin. Akhirnya diusir dari situ. Dasar Wahabi katanya. Akhirnya Wahabi lagi yang kena. Padahal Wahabi nggak ada kantornya. Kaum muslimin muslimat. Nah oleh sebab itu maka belajarlah banyak sunnah, amalkan, pahami, sebarkan, dan hindarkan menilai, apalagi menilai orang yang lebih dari kita ulah ilmunya. Karena kaum muslimin muslimat, sebagaimana tadi Imam Syafi'i katakan, tidak satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah. Tapi jangan dipahami, sunnah ada yang hilang. Sebab kata beliau, faminhum man yuhitu bisairiha, ada yang menguasai sebagian besarnya. Wa minhum man yuhitu bi aktsariha atau bi katsirin minha, ada yang menguasai banyak pula tapi bukan sebagian besar. Wa minhum man yuhitu bi aqalli min zalik, fa idza jumi'a ilmu hadha ila ilmi hadha ma ta'zubu sunnatun min as-sunan 'anil ummah. Bila digabungkan ilmu ini dengan ilmu ini, tak satu pun sunnah yang hilang dari umat. Makanya ketika Umar jadi khalifah, datang seorang sahabat ngedor pintu, Assalamualaikum. Umar kena sibuk, tidak dijawab. Tidur lagi, Assalamualaikum, tidak juga. Ini tidak bunyi ya. Di sini bunyi 3 kali. 3 kali tidak dijawab, dia pulang. Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika dilihat oleh Umar dia pergi, ini orang main-main nih katanya. Dipanggil lagi, sini. Kenapa kamu gedor pintu saya lalu kamu pergi? Lalu dia bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-istizanu thalath, minta izin itu hanya 3 kali. Fa'in uzina lahu wa illa falyarji'. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Umar dia bilang, la uji'annaka darban law la ta'ti bi syahid. Kalau kamu tidak bawa saksi yang mengatakan hadis ini dari Nabi, saya akan pukul kamu. Nah, akhirnya ucaplah itu sahabat. Dia pergi mencari-cari di mana kira-kira ketemu. Ada beberapa orang sedang duduk di Madinah. Lalu mereka bilang, apa pucat katanya? Kenapa pucat? Dia bilang, saya tadi datang ke Amirul Mukminin karena ada kebutuhan. Saya gedor pintu 3 kali, tidak dibukanya, tidak dijawab salam. Akhirnya saya pergi dipanggilnya balik. Lalu saya sampaikan alasan tadi. Lalu katanya, mesti ada yang pernah mendengarkan hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketatnya Umar menerima hadis. Lalu sahabat itu semua mengatakan, kulluna sami'na dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semua pernah dengar itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar, nah. Tuh, Umar tidak ahli sunnah. Menolak hadis dia katanya kan. Ya kan tidak langsung diterimanya kan. Harus datangkan saksi dulu. Bukan karena dia menolak. Dia ingin hati-hati menerima hadis, tidak sembarang. Karena ini dari Rasulullah, dibangun di atasnya agama. Nah, kalaulah Umar hati-hati menerima hadis, kita harus lebih hati-hati menerima hadas. Iya, jangan sembarang menerima
hadas, fa inna kulla muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah. Jelas? Nah, berarti Umar ada sunnah apa enggak? Alhamdulillah. Oleh itu kaum muslimin semula, semakin banyak kita mempelajari sunnah Nabi SAW, kemudian semakin banyak memahaminya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya dan mendakwakannya, insya Allah umat ini semakin terekat kembali, sama-sama bersatu, tidak lagi dengan perubahan-perubahan yang berdasarkan pikiran masing-masing. Sedangkan enggak, antum jangan salahkan pendapat saya katanya. Enggak, saya enggak menyalahkan pendapat antum, cuman ini keterangan Rasulullah SAW. Itu menurut syekhnya antum katanya, menurut syekh kami lain lagi. Ya, tapi kita memahami perkataan orang dari pemahaman orang atau dari perkataan dia. Antum paham perkataan saya dari tafsir ustadznya atau dari perkataan saya? Dari saya kan? Makanya kalau tidak paham nanti tanya ke saya, jangan tanya ke beliau. Makanya nak paham apa yang diyakini Nabi, tanyakan ke Nabi, jangan tanya ke Al-Farabi. Jelas? Nak tahu apa yang dipahami oleh sahabat, tanyakan ke sahabat. Jangan tanya tafsirnya ke orang lain. Ini kan terjadi hari ini. Hadis datang, ditafsirkan hadis tidak diterimanya, ditafsirkannya dengan hadas yang dapat dari orang belakangan, dan ini berstingki megangnya. Kalau berstingki megangnya itu berstingki pula menolaknya. Apa yang terjadi? Langsung betul untuk saling membelakangi. Wah, bahaya di sini namanya. Saling membelakangi lagi. Dia tidak mau menerima antum. Antum tak mungkin menerima dia, sebab pemahaman seseorang kita dapat dari perkataannya, bukan tafsir orang lain terhadap perkataannya. Makanya kalau ada perkataan saya nanti yang susah dipahami atau mengandung syubhat, jangan tanya ustadz yang lain. Ya, Ustadz Imron besok kalau ada yang nanya tentang perkataan saya, jangan tanya, jangan jawab. Saya tanya Ustadz Dasman dulu. Mana tahu sebagian ingin menasikan perkataan kita. Ada itu saya berhadapan dengan seorang ustaz begini tujuan ustaz yang mengatakan itu siapa? Ya antum. Kira-kira mana lebih paham itu perkataan itu, saya atau antum? Saya tahu niat antum. Yang gimana lagi? Dia lebih tahu maksud saya dari saya sendiri. Bisa diajak bercakap begitu? Bisa diajak? Nah. Dia lebih tahu ucapan saya dari saya sendiri. Tahu saya katanya bahwa itu tujuannya. Oh bilang enggak, bukan itu tujuan saya. Enggak, itu tujuan antum katanya. Ya kan? Mungkin karena enggak sadar, seolah-olah dia tahu yang gaib gitu. Padahal sering ngulang-ulang kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Kalimat itu diketahui maksudnya dari orang yang mengucapkannya. Nah kalau nak tahu maksud Nabi, tanyakan ke hadis-hadis Nabi yang lain. Artinya tafsirkan perkataan Nabi, perbuatan Nabi dengan perkataan dan perbuatannya. Baru tahu kita maksud Nabi alaihissalam. Dia tidak mau bahwa Nabi itu belum jelas, harus melalui pemikiran ulama belakangan. Di sinilah akhirnya kita lemah berpegang kepada hablullah, berpegang pada sunnah, sehingga umat ini semakin lama semakin terpecah. Oleh sebab itu tugas kita banyaklah belajar sunnah, dekatkan sunnah ke umat. Insya Allah seperti proses yang terjadi dulu pada Nabi, hasilnya akan kita temui seperti itu pula. Nabi ketika menyampaikan sunnahnya ini, menyampaikan ayat Al-Quran, dianggap pemecah belah enggak? Dianggap pemecah belah. Tapi Nabi tidak mencari-cari kesalahan orang itu. Nabi menyampaikan kebenaran tanpa mencari-cari kesalahan orang. Makanya ketika diajak bicara oleh Utbah bin Rabi'ah, ya, orang itu nak nego dengan Nabi, tidak usahlah menyebut-nyebut lagi Tuhan kami. Macam mana nak disebutnya Allah cemburu dia?
disekutukan dengan yang lain, terpaksa disebut kan? Kan Allah kan tidak suka dia disekutukan. Dia disekutukan pula di Ka'bah. Ka'bah rumah siapa? Rumah Allah. Di situ banyak patung di dalamnya. Suka Allah dengan patung? Ya tidak, maka Nabi ingatkan ini syirik. Allah yang suruh. Ya kan? Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Sampaikan itu. Mereka tersinggung. Tapi Nabi alaihissalam mau mendengarkan perkataan, bahkan diberikan kesempatan kepada yang tua lebih dahulu bercakap. Padahal kalau kita berstingki, mana lebih mulia Nabi daripada orang kafir? Mulia Nabi, harusnya dia bicara dulu kan? Nah, Nabi ajarkan kepada kita, kabir, suruh yang tua dulu bicara. Ini termasuk adab dan sunnah, bahwa dalam majelis suruh dulu yang lebih senior. Kita, karena ketika kata Umar bin Abdul Aziz, tidak mesti dalam setiap majelis kita punya usulan, tidak mesti. Karena bisa saja yang diam lebih cepat eksekusinya daripada yang banyak bercakap. Kita kan kalau di mulut banyak, di tangan sedikit. Makanya ustaz-ustaz ini kalau banyak ceramahnya jarang menulis. Kalau sering dia menulis jarang pergi, tidak bisa ceramah. Dan sedikit yang bisa mengumpulkan antara keduanya. Coba nak nulis nanti, sampai di rumah nak minta dipijit, yang tukang pijit dah tidur pula. Allah musta'an. La haula wala quwwata. Dah paham? Belum lagi? Ya Allah ya Rabbi. Jadi sunnahlah yang dengan itu Allah bertautkan hati kaum muslimin. Dan ini yang penting dulu. Sebagian orang kan enggak cerita tentang sunnah bid'ah itu musuh-musuh besar dari luar, orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya. Akhirnya Nabi SAW ketika masalah internalnya belum kokoh, Nabi tidak pernah bicara tentang jihad dulu, tidak pernah bicara tentang ekonomi Islam dulu, tidak pernah bicara tentang apalagi tanah dimiliki oleh orang kafir. Kan di zaman Nabi kan milik orang kafir tanahnya semuanya. Sebab apa? Masalah kita di internal. Masalah kita internal. Maka tebarkan sunnah supaya rekat, kuat di antara kita. Dan insya Allah dengan sendirinya musuh akan segan pada kita. Tapi ketika kita dalam keadaan sesama kita tidak sama, tidak sepemahaman, jadilah beda, suka belut dengan tak suka belut bisa pindah trip kita, ya kan? Pindah trip. Pasti dia, awak suka yang lain, awak suka kopi enggak batulang. Tahu kopi enggak batulang? Enggak tahu ya, ikan sungai, ya banyak tulangnya, tapi dengan teknis masak sekarang bisa enggak hilang-hilangan tulang. Nah, dia suka belut. Akhirnya satu nak singgah di Kuok setelah Bangkinang, satu nak singgah di Lubuk Bangku. Itu payah mau pakatnya. Singgah Lubuk Bangku, saya tidak bisa makan. Singgah di kopi dapat tulang, dia pula yang payah makan. Itu hanya hal sederhana. Apalagi keyakinan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah akan sangat-sangat lebih dipertahankan. Oleh itu, maka tak ada jalannya kecuali kata Nabi SAW, alaikum bisunnati. Pahami sunnah dari Nabi, bukan dari selain Nabi SAW. Karena di selain Nabi nanti bercanggah lagi pemahamannya. Ini memahami seperti ini, memahami seperti ini. Pahami dari Nabi SAW, karena Nabi itu adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih. Tentu keterangannya paling jelas. Alhamdulillah, taraktukum alal baydah. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya saja seperti siang. Nah, malamnya seperti siang, tidak jelas. Ini sebagian bilang hadis Nabi belum jelas katanya. Terus apa makna kata Nabi lailuha kanahariha? Malamnya saja seperti siang. Apa maknanya? Nampak semuanya. Kalau siang berjalan nampak kan? Kalau malam berjalan? Ya enggak.
Tapi Nabi menyebutkan malamnya saja jalan yang dibuat oleh Nabi itu jelas seperti siang. Jelas seperti terperosok juga kita, pasti binasa. Jalan seterang itu masih juga terperosok kita, berarti kita yang masalah. Jelas ya? Jalan lurus, kemudian rambu-rambu jelas, cahaya terang benderang. Tiba-tiba lompat mobilnya keluar apa namanya, keluar ke laut. Siapa yang salah? Ya kita, karena ngantuk atau karena nonton mungkin, sambil nyetir nonton, atau melengong, banyak orang nampak lewat tadi, cantik pula, tiba-tiba tidak tahu jalan lagi dan sebagainya. Berarti kita yang salah sebenarnya, bukan hadis Nabi, karena hadis Nabi sudah jelas sekali. Siang dan malam tinggal mengikuti, karena perkataan Nabi itu perkataan yang paling jelas. Tapi sebagian menganggap perkataan Nabi tidak jelas, sehingga ditafsirkan bukan dengan perkataan Nabi, bukan dengan perbuatan Nabi, bukan dengan ketetapan Nabi. Nah inilah dulu yang membuat orang-orang dulu menolak Nabi SAW. Karena bagi mereka tidak jelas perkataan Nabi itu. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang diyakininya, tidak sesuai dengan yang dipikirkannya. Harusnya Nabi itu bukan yang umur 40 nih, umur 60 ke atas. Nanti diutus lagi umur 60, dia bilang ini udah tua renta begini kok jadi Nabi pula. Orang yang tidak mau terima itu banyak alasan. Ya, kalau LC nyambung, LC apalagi ilmu katanya. Nah, kalau sudah dokter yang ngomong, dokter tidak pandai baca kitabnya. Pokoknya kalau tidak mau nerima itu ada saja alasannya. Tapi kalau yang mau, ya langsung ngangguk, belum bercakap lagi dah ngangguk kita, ya kan? Mau kamu dengan si fulan itu katanya, belum selesai mau, oh dengan si abang itu ya mau katanya kan? Tapi kalau yang tidak mau banyak alasannya, nak kuliah, ya kan? Apalagi belum siap, ya, dan seterusnya. Tapi kalau tidak mau, kalau mau, kamu kan masih kuliah nak, bisa tuh agak lebih bisa. Kalau mau ada jalan semuanya, tapi kalau tidak mau ada alasan semuanya. Makanya kalau kita dengarkan alasan semua tak akan selesai. Makanya Nabi katakan alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Dah cukuplah dulu ya, besok nyesal tuan ngundang saya, bosan lama-lama kalau satu katanya. Sudah cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok subuh ingat itu ada dengan Ustaz Hidayat ya. Tonton belum pernah nengok mungkin, ini saat dan kesempatan yang tak boleh dilewatkan ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.